Alhamdulillah. Ya, bagian yang kedua ini kelanjutan dari tadi cerita di mana Rasulullah, ya, di mana Rasulullah itu dalam perjalanannya terus, ya, melihat kondisi masyarakat jahiliyah, akhirnya berkholwat di Gua Hira. Di Gua Hira kemudian Rasulullah semalam, 2 malam dan seterusnya, akhirnya kedatangan malaikat Jibril. Kemudian kepada Rasulullah malaikat Jibril menyatakan, "Iqra." Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqari." "Iqra ma'ana biqari." "Iqra ma'ana biqari." Rasulullah disuruh menjawab. Jawab, "Apa itu? Bacalah, bacalah." Nah, persoalannya apakah saat itu malaikat Jibril membawa spanduk atau kertas yang ada tulisannya? Ya, sehingga Rasulullah, apa yang saya baca? Atau saya tidak bisa baca apa yang saya baca? Ya, kan begitu. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca apa yang akan saya baca. Malaikat Jibril, ya, adakah keterangan waktu itu membawa sehelai kertas atau spanduk kecil yang bertuliskan Iqra, Iqra. Nah, disinilah, tapi karena Al-Quran turun itu adalah bil lisani qaumihi, bahasa lisan, maka ketika Iqra, Iqra dalam lisan malaikat Jibril, Nabi Muhammad, mana biqari? Iya, saya nggak bisa baca, mana yang saya baca? Ya, saya nggak bisa baca. Nah, akhirnya malaikat Jibril menyatakan, melanjutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, inilah bagian yang kedua, ya, menyatakan bahwa kita ini, ya, melihat sejarah bagaimana Rasulullah, ya, menerima wahyu yang konon, ya, sepakat, ya, para sejarawan menyatakan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu 17 Ramadan. 17 Ramadan menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq. Ya, luar biasa. 5 ayat ini, ya, menjadi sebuah pemikiran buat Rasulullah, dan mungkin juga kita harus bisa bagaimana, ya, menemukan pola pikir ayat ini untuk kehidupan kita sekarang. Rasulullah mendapatkan wahyu itu, pulang ke rumah, sampaikan kepada istrinya langsung, "Sami'na wa ata'na." Ketemu dengan Abu Bakar, demikian juga, "Sodakta ya Rasulullah, engkau betul mendapat wahyu dan engkau adalah Rasul." Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya Nabi Muhammad, ya, berarti telah diangkat SK kenabiannya pada tanggal 17 Ramadan, SK kenabian. Tapi belum melakukan misi dakwanya, masih bertahan, masih belum mantap untuk menyampaikannya. Konon katanya sampai 2 tahun. Ya, kenapa? Karena masyarakatnya dalam keadaan demikian jahiliyahnya, ya, pasti mereka akan menolak, merorong, dan berbagai persoalan-persoalan seperti yang dinyatakan dalam sebuah sejarah bagaimana kejahiliaan orang Quraisy itu, orang Mekah. Para pemirsa radio LSK, ya, di rumah, kita tahu bahwa surat Al-Alaq yang 1-5 ayat itu diperintahkan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh membaca, ya, membaca apa atas nama Tuhanmu, ya, membaca
ya apa yang telah diperintahkan Tuhanmu, ya membaca ya bismi rabbik atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, berarti ya membaca alam semesta termasuk membaca diri kita sendiri, bahwa kita ini adalah diciptakan sama Sang Rob, ya, sang penguasa alam semesta. Bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, yang menciptakan. Nah, disinilah menciptakan kita manusia, ya, menciptakan khalaqal insan, menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, disinilah berarti saat ayat pertama disampaikan itu adalah sebuah renungan. Siapa diri kita? Siapa yang menciptakan kita? Dari apa kita ini diciptakan? Dari segumpal darah. Ya. Khalaqal insana min alaq. Kita ini manusia diciptakan dari segumpal darah. Ya. Khalaqal insana min alaq. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Baca bahwa Allah lah yang maha mulia, tuh, menciptakan kita. Sang yang maha mulia menciptakan insan manusia. Ya. Khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kita bagaimana ya tulis menulis, ya, mengajarkan dengan qalam. Alladzi 'allama bil qalam alladzi khalaqal insana ma lam ya'lam, ya, yang menciptakan, yang memberikan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Ya. Alamal insana ma lam ya'lam. Jadi manusia nggak tahu apa-apa. Allah yang memberikan informasi, ilmu, menata kehidupan ini, ya, hanya semua informasi, ya, yang mengajarkan manusia yang tidak diketahui. Jadi kita jangan sok pinter. Nah, disinilah pola pikir, bagaimana proses, ya, menggunakan akal pikiran daya nalar kita, bahwa Allah yang menginformasikan segala sesuatunya. Ada orang yang merasa dirinya pinter, kebablasan pinternya, kemudian dia membaca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian juga dia bagaimana kemudian mengartikan semau sendiri, kemudian akhirnya kebablasan. Salah satu contoh ada tokoh-tokoh orang-orang yang seperti itu, yang menggunakan nalar daya pikirannya tidak pas. Malah banyak ayat Al-Quran yang bertentangan satu sama lainnya. Berarti dia belum belajar semua ayat Al-Quran. Pertentangan yang dianggap itu adalah pertentangan yang mungkin dia sendiri nggak paham. Saya sudah nanya kepada mereka, para kiai-kiai, para ustadz, ya, kalau profesor, para dokter, lah disitulah. Seperti contohnya, ya, contohnya itu bagi waris katanya, ya, bagi waris nggak adil. Masa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian? Ini tidak adil. Katanya Al-Quran itu manusiawi, adil. Berarti di situ ada ketidakadilan. Itu dia dari pikiran dari mana? Belajar belum. Hak dan kewajiban manusia antara laki dan perempuan. Nah, di sini yang paling gampang saja lah. Kalau warisan laki-laki dapat 2 bagian, misalkan duitnya dapat 100 juta, laki-laki, perempuan dapat 50 juta. Yang paling gampang, tanggung jawab laki-laki itu
mengganti orang tua. Sehingga kalau ada saudaranya yang lain yang perempuan itu kekurangan apa dan sebagainya, akan diurus dan ya sama kakak laki-lakinya. Ya. Kalau melarat akan dibantu sama kakak laki-lakinya karena sang kakak mendapat 2 bagian warisan. Nah kalau perempuan, ya perempuan dapat warisan untuk dirinya sendiri, nggak untuk suaminya. Ya. Dia hidup diberi jatah nafkah oleh suaminya. Kalau laki-laki mencari nafkah, dia juga menafkahi anak istrinya, juga menafkahi saudara-saudara lain yang kebetulan serba kekurangan. Tanggung jawab di situ. Nah, disitulah para pemirsa radio LSK ya di rumah ya. Jadi kita ketika mendapat informasi tentang bagaimana kita belajar Islam, kalau dari sejarah ini, sejarah bagaimana dari mulai awal Rasulullah sebelum lahir sampai Rasulullah lahir ya diutus ya, sudah 17 Ramadan, kemudian terus bertahap bagaimana mau mengenalkan Al-Quran, mengenalkan Allah untuk mengganti kepercayaan orang jahiliyah. Inilah luar biasa strateginya, bagaimana belum ketemu. Akhirnya Rasulullah mendapat informasi wahyu, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan, perintahkan kepada Rasulullah, kepada mereka orang-orang kafir walaupun mereka mau macam-macam menolak dan sebagainya. Sampaikan. Nah, disinilah baru Rasulullah ada semangat karena sudah ada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, melalui wahyunya, sehingga Rasulullah menyampaikan pesan-pesan Allah ya, mengumpulkannya semua saudara-saudaranya masyarakat Quraisy Mekah ya, kaum Quraisy warga Mekah di sebuah bukit. Wahai saudaraku ya, begitulah bunyinya pesannya. Percayakah kalau di sebelah bukit sana ada sekelompok manusia yang akan menyerang kita, yang akan merampok tempat kita. Kita akan diserang oleh pasukan di sebelah bukit sana. Ternyata masyarakat, saya percaya, hebat banget. Karena Anda tidak pernah bohong ya Muhammad. Orang kafir memanggil Nabi ke Rasul namanya aja ya. Orang musyrik seperti itu yang belum kenal apa itu Rasul ya. Nah, apa kemudian? Ya, kalau Anda percaya, saya sampaikan, wahai saudaraku, aku diutus Allah Sang Pencipta langit dan bumi untuk menyampaikan kepada kalian semua, untuk merubah supaya Anda jangan menyembah patung-patung, tinggalkan ajaran jahiliyah, budaya ya, yang menyesatkan, budaya ajaran nenek moyang, tinggalkan itu. Tinggalkan menyembah patung, sembahlah Allah. Allah Ahad, Allah yang Maha Besar, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan Anda semuanya, wahai saudaraku. Kita diciptakan oleh Allah. Sembahlah Allah, tinggalkan ajaran jahiliyah. Para pemirsa sekalian, apa kira-kira yang disampaikan oleh Rasulullah itu ditanggapi dengan bagaimana? Ya, luar biasa. Mereka yang mendengarkan ajakan Rasulullah untuk menyembah Allah, ternyata pamannya sendiri, saudaranya sendiri, ya, Muhammad, engkau gila ya, majnun ya. Apa engkau, kami semua ini dikumpulkan untuk mendengarkan ocehanmu. Ya,
dengan ajakanmu untuk menyembah Tuhanmu, kami tinggalkan berhala-berhala budaya nenek moyang, diganti dengan ajaran Tuhanmu. Tidak bisa, tidak bisa. Kamu Majnun, kamu Majnun. Wah, demikian sebuah penolakan yang telak ya dari saudaranya sendiri, tokoh dari ya dari masyarakat Mekah Quraisy, dari pamannya ya Abu Lahab, ya Abu Jahal. Luar biasa paman-pamannya. Nah, saudaraku, ini adalah bagian yang kedua. Kita ke bagian yang ketiga.